Annabelle, kisah nyata yang lebih mencekam dari filmnya. Siapkah kalian menyelami kengerian yang sebenarnya? Lupakan efek visual dan jumpscare murahan. Kisah Annabelle yang asli jauh lebih mengerikan, karena ia nyata. Annabelle adalah boneka jenis ragdoll yang terlihat tidak ada bedanya dengan boneka lain yang sering ditemukan di toko mainan. Namun, apa yang tersembunyi di balik penampilannya yang tampak polos ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Boneka ini pertama kali ditemukan pada tahun 1970 oleh dua perawat muda, Donna dan Angie awal mula yang tak terduga. Donna, seorang mahasiswi keperawatan, menerima boneka Raggedy Ann dari ibunya. Boneka itu tampak polos, bahkan terkesan kuno dan lucu. Siapa sangka, boneka itu akan menjadi sumber teror yang tak terbayangkan? Awalnya, Donna dan teman sekamarnya, Angie, tidak curiga sama sekali. Boneka itu hanya menjadi pajangan biasa di apartemen mereka. Namun, keanehan mulai terjadi, perlahan tapi pasti. Boneka itu sering ditemukan dalam posisi yang berbeda dari sebelumnya. Terkadang, ia duduk bersila, padahal sebelumnya berbaring. Hal ini membuat Donna dan Angie mulai merasa tidak nyaman. Kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Donna dan Angie mulai menemukan pesan-pesan misterius di apartemen mereka. Pesan-pesan itu ditulis di atas kertas perkamen dengan tulisan tangan anak kecil. Pesan-pesan itu berbunyi, "Tolong aku," atau "Annabelle ingin bermain." Siapa Annabelle? Mengapa ia menulis pesan-pesan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui pikiran Donna dan Angie. Mereka mulai curiga bahwa boneka itu ada hubungannya dengan pesan-pesan tersebut. Mungkinkah boneka itu hidup? Mungkinkah ada kekuatan gaib yang mengendalikan boneka itu? Mereka merasa ada kehadiran lain di apartemen mereka. Suasana menjadi tegang dan mencekam. Mereka tidak berani tidur sendirian dan selalu merasa diawasi. Ketakutan Donna dan Angie semakin memuncak. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal lokal. Paranormal itu melakukan penyelidikan dan memberikan jawaban yang mengejutkan. Menurut paranormal tersebut, boneka itu dihuni oleh arwah seorang gadis kecil bernama Annabelle Higgins. Annabelle meninggal di properti tempat apartemen mereka berdiri. Arwah Annabelle mencari teman dan menggunakan boneka itu sebagai wadah untuk berkomunikasi. Donna dan Angie merasa kasihan pada Annabelle dan mengizinkannya untuk tinggal bersama mereka. Namun, keputusan itu adalah kesalahan besar. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah membuka pintu bagi kekuatan jahat yang jauh lebih besar. Kisah Donna dan Angie sampai ke telinga Ed dan Lorraine Warren, pasangan paranormal investigator yang terkenal. Mereka dikenal karena keahlian mereka dalam demonologi dan okultisme. Dua Warren setuju untuk menyelidiki kasus Annabelle. Mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Bukan hanya arwah anak kecil yang menghuni boneka itu. Mereka menemukan bahwa ada entitas jahat yang menempel pada boneka itu. Entitas itu bukan arwah manusia, melainkan kekuatan iblis yang ingin mencelakai Donna dan Angie. Dua Warren memperingatkan Donna dan Angie bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Mereka harus segera bertindak untuk menghentikan kekuatan iblis itu sebelum terlambat. Dua Warren melakukan ritual pengusiran setan untuk membersihkan boneka itu dari pengaruh iblis. Ritual itu berlangsung selama berjam-jam dan sangat menegangkan. Setelah ritual selesai, Dua Warren membawa boneka Annabelle ke rumah mereka di Connecticut. Mereka menyimpannya di museum okultisme mereka, di dalam kotak kaca khusus. Kotak kaca itu disegel dan diberkati oleh seorang pendeta. Tujuannya adalah untuk mencegah kekuatan iblis itu keluar dan mencelakai orang lain. Boneka Annabelle masih berada di Museum The Warrens hingga saat ini. Ia menjadi pengingat yang mengerikan tentang kekuatan jahat yang ada di dunia ini. Film Annabelle memang menakutkan, tetapi kisah nyata di baliknya jauh lebih mengerikan. Film itu hanya sebagian kecil dari kengerian yang dialami Donna dan Angie. Kisah Annabelle adalah bukti bahwa kejahatan bisa berwujud dalam bentuk yang paling tidak terduga. Boneka yang tanpa polos bisa menjadi wadah bagi kekuatan iblis yang mematikan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa batas antara kenyataan dan fiksi bisa sangat tipis. Terkadang, cerita yang paling menakutkan adalah cerita yang benar-benar terjadi. Annabelle telah menginspirasi film horor ikonik dan mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya. Namun,
Ingatlah bahwa kisah nyata di baliknya jauh lebih mengerikan dan mencekam. Kisah Annabelle adalah pengingat bahwa kita tidak boleh meremehkan kekuatan gaib. Kita harus selalu berhati-hati dan waspada terhadap hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Jangan biarkan rasa penasaran kalian membawa kalian ke dalam bahaya. Beberapa hal lebih baik dibiarkan menjadi misteri. Karena terkadang, kebenaran bisa lebih menakutkan daripada imajinasi kita. Apakah Annabelle benar-benar berhenti teror? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang masih mengintai? Hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Ingat, terkadang benda yang tampak biasa adalah yang paling berbahaya. Hati-hati, karena dalam dunia yang penuh misteri ini, kita tidak pernah tahu apa yang bisa mengintai di balik bayangan. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah Annabelle yang sebenarnya? Apakah kalian percaya pada kekuatan gaib? Tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah horor yang mencekam. Bagikan video ini ke teman-teman kalian yang menyukai cerita horor. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap hal-hal yang tidak bisa kalian jelaskan. Sampai jumpa di video berikutnya.